pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit seperti campak, rubella, hepatitis B, dan masih banyak lagi, agar tubuh dapat tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah ataupun penyakit yang berbahaya. Nah, kemudian imunisasi itu biasanya terfokus diberikan kepada anak-anak. Kenapa harus anak-anak? Kenapa tidak orang dewasa? Kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu sangat rentan sekali terhadap penyakit, dan juga kekebalan tubuh anak-anak itu tidak sekuat dengan kekebalan tubuh pada orang dewasa. Nah, yang kemudian pemberian imunisasi ini dimaksudkan untuk memberikan kekebalan tubuh pada tubuh kita gitu. Nah, terus kekebalan tubuh ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah tingginya kadar antibodi saat dilakukan imunisasi. Yang kedua, potensi antigen yang disuntikan. Dan yang ketiga, waktu antara pemberian imunisasi. Seperti itu. Nah, kemudian ibu-ibu, apa sih tujuan dari imunisasi? Nah, selain tujuan dari imunisasi itu untuk memberikan kekebalan tubuh dan juga mencegah suatu penyakit yang sudah tadi saya jelaskan ya, beberapa penyakit, dan juga nanti akan ada penjelasan penyakit-penyakit apa saja seperti itu. Nah, jadi selain itu untuk mengurangi angka penderita suatu penyakit yang sangat membahayakan, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian bagi penderitanya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, jenis-jenis imunisasi. Dalam jenis imunisasi aktif merupakan pemberian zat sebagai antigen yang diharapkan akan terjadinya suatu proses infeksi buatan sehingga tubuh mengalami reaksi imunologis spesifik yang akan menghasilkan respon seluler dan humoral, serta dihasilkannya sel memori. Sehingga apabila benar-benar terjadinya infeksi, maka tubuh secara cepat dapat merespon. Imunisasi aktif ada dua macam. Yang pertama, imunisasi aktif alamiah. Dalam imunisasi aktif alamiah adalah kekebalan tubuh yang secara otomatis diperoleh sembuh dalam suatu penyakit. Dua, imunisasi aktif buatan. Dalam imunisasi aktif buatan adalah kekebalan tubuh yang didapat dari vaksinasi yang diberikan untuk mendapatkan perlindungan suatu penyakit. Dalam imunisasi pasif merupakan pemberian zat atau imunoglobulin, yaitu suatu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia atau binatang, yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang diduga sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Selanjutnya, macam-macam imunisasi. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Bunga, saya sekarang akan menjelaskan tentang imunisasi, macam-macam imunisasi. Yang pertama, imunisasi PPT, lalu imunisasi BCG, imunisasi polio, imunisasi hepatitis B, dan imunisasi MMR. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang imunisasi PPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Indikasinya, imunisasi ini merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegahnya terjadi penyakit difteri. Nah, imunisasi DPT ini merupakan vaksin yang mengandung racun atau kuman yang telah dihilangkan, racun atau kuman difteri yang telah dihilangkan, tetapi masih merangsang pembentukan zat anti atau toksoid. Adapun efek sampingnya ada dua, ada efek ringan dan efek berat. Efek ringannya seperti pembengkakan dan nyeri pada area penusukan, lalu demam, sedangkan efek beratnya menangis hebat, kesakitan sekitar lebih 4 jam. Lalu ada kesadaran menurun, terjadinya kejang dan shock. Terus ada juga kontraindikasinya, gejala-gejala keabnormalan otak pada periode baru lahir atau gejala serius, keabnormalan pada syaraf yang merupakan kontraindikasi pertusis. Anak yang mengalami gejala-gejala parah pada dosis pertama, komponen pertusis dihilangkan pada dosis kedua, dan untuk meneruskan imunisasinya dapat diberikan DT. Imunisasi
imunisasi BCG. Indikasinya, imunisasi ini merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit TBC yang berat. Sebab terjadinya penyakit TBC yang primer atau yang ringan dapat terjadi walaupun sudah dilakukan imunisasi BCG. Pencegahan imunisasi BCG ini untuk TBC yang berat seperti TBC yang selaput otak, TBC medular atau pada seluruh lapang paru atau TBC tulang. Lalu yang selanjutnya, kontraindikasi adanya penyakit kulit yang berat atau menahun seperti eksim, lalu ada furunkulis dan sebagainya. Mereka juga yang menderita TBC akan semakin parah gitu. Lalu yang selanjutnya, efek samping. Efek samping dari imunisasi BCG ini adalah meninggalkan indurasi dan kemerahan di tempat suntikan yang berubah menjadi pustul, kemudian pecah menjadi luka. Luka tidak perlu pengobatan, terus luka itu tuh akan sembuh secara spontan dan akan meninggalkan tanda gitu. Tanda seperti tanda parut. Lalu kadang-kadang terjadi pembesaran kelenjar regional di ketiak atau di leher, terasa padat tetapi tidak sakit. Terus tidak diparut, diobati akan sembuh dengan sendirinya. Tidak perlu diobati dengan sendirinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang imunisasi polio. Imunisasi polio ini sudah sangat dikenal ya di masyarakat. Indikasinya, imunisasi ini merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit poliomielitis yang menyebabkan kelumpuhan pada anak. Nah, kandungan vaksin ini adalah virus yang dilemahkan. Frekuensi pemberian imunisasi polio adalah 4 kali. Waktu pemberiannya pada umur 0 sampai 11 bulan. Terus dengan interval sekitar 4 minggu gitu, pemberian 4 minggu. Caranya dengan imunisasi polio melalui oral. Lalu yang selanjutnya, efek samping dari imunisasi polio ini. Pada umumnya tidak terdapat efek samping. Efek samping berupa varisis yang disebabkan oleh vaksin sangat jarang gitu. Terus ada kontraindikasinya. Pada individu yang menderita imunodefisiensi, tidak ada efek yang berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Namun, jika ada keraguan, misalnya sedang menderita diare, maka dosis ulangan dapat diberikan setelah sembuh gitu. Imunisasi campak ini merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya campak pada anak karena penyakit ini sangat menular. Kandungan vaksin ini adalah virus yang dilemahkan juga sama seperti tadi yang imunisasi polio. Lalu frekuensi pemberian imunisasi ini adalah satu kali, kan kalau misalkan yang imunisasi polio itu kan tadi sekitar 4 minggu ya. Terus waktu pemberian imunisasinya dari umur 9 sampai 11 bulan. Kalau misalkan yang polio itu tuh dari 0 sampai 11 bulan. Kalau ini dari 9 bulan sampai 11 bulan. Cara pemberian imunisasi ini adalah campak melalui subkutan gitu. Efek samping dari imunisasi campak apa sih? Nah, efek sampingnya itu dapat terjadi ruam pada tempat suntikan dan akan mengalami panas selama 3 hari yang dapat terjadi sekitar 8 sampai 12 hari setelah vaksin gitu. Jadi kalau misalkan ada anak yang habis diberi imunisasi campak mengalami panas itu gak apa-apa gitu, tidak terjadi masalah, itu tuh sudah wajar, fisiologis. Yang selanjutnya, imunisasi MMR. Nah, imunisasi ini indikasinya merupakan imunisasi yang digunakan dalam memberikan atau mencegah terjadinya penyakit campak, gondongan, lalu selanjutnya parotis, atau bisa juga rubella. Nah, efek samping dari pemberian imunisasi ini, efek samping
biasanya berupa pembengkakan kelenjar liur yang timbul 10-14 hari setelah divaksin. Sedangkan untuk vaksin rubella, efek sampingnya terinfeksi rubella ringan seperti demam ringan, nyeri tenggorokan, pusing, ruam, dan pembengkakan kelenjar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Widi. Saya pemateri selanjutnya, nama saya Widi Pamungkas. Yang selanjutnya imunisasi tipus abdominalis. Indikasi merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit tipus abdominalis. Dalam persediaannya, khususnya di Indonesia terdapat 3 jenis vaksin tipus abdominalis, diantaranya yang pertama yang dimatikan, yang kedua kuman yang dilemahkan, yang ketiga antigen kapsular. Pada vaksin kuman yang dimatikan dapat diberikan untuk bayi pada usia 6-12 bulan. Adalah 0,1 mili sampai dengan 1-2 tahun, 0,2 mili dan usianya 2-12 tahun. Yang selanjutnya adalah 0,5 mili pada imunisasi awal dapat diberikan sebanyak 2 kali dengan interval 4 minggu kemudian penguatan setelah 1 tahun kemudian. Yang selanjutnya imunisasi varicella merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit varicella atau cacat air. Varicella merupakan virus hidup Varicella zoster steril oca yang dilemahkan. Pemberian vaksin varicella dapat diberikan suntikan tunggal pada usia 12 tahun di daerah tropik. Bila si pasiennya 13 tahun dapat diberikan 2 kali suntikan dalam interval 4-8 minggu. Yang selanjutnya imunisasi hepatitis A. Indikasi merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya hepatitis A. Pemberian imunisasi ini dapat diberikan pada usia di atas 2 tahun. Untuk imunisasi awal dengan menggunakan vaksin Hepflix, isinya virus hepatitis A steril HM175 dengan 2 suntikan dengan interval 4 minggu dan booster pada 6 bulan kemudian. Dan apabila menggunakan vaksin MSD dapat dilakukan 3 kali suntikan pada usia 0,6 sampai dengan 12 bulan. Selain itu juga teman-teman, imunisasi juga dapat mencegah berbagai penyakit. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi diantaranya adalah TBC atau tuberkulosis, terus difteri, pertusis, tetanus, campak, polio, dan hepatitis B.